I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sejarah perkembangan bahasa. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sampai saat ini, bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan, baik dari segi kosakata maupun segi tata bahasanya. Berikut ini akan dijelaskan sejarah dan perkembangan dari bahasa Indonesia, yaitu 1. Sebelum kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat sebagai alat perhubungan atau lingua franca di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahkan, bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Dan setelah kemerdekaan, 1 hari setelah diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat salah satu pasal, yaitu pasal 36, yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara, sehingga dalam semua urusannya berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan, pendidikan, maupun forum resmi harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua itu fungsi bahasa. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni pemersatu masyarakat Indonesia, atau bahasa untuk berkomunikasi antar masyarakat yang berasal dari berbagai suku dan budaya, sebagai identitas nasional, atau merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan secara menjadi ciri khas untuk negara Indonesia. Kebanggaan bangsa Indonesia atau bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia, atau secara garis besar fungsi ini tidak jauh beda dengan fungsi pemersatu atau bahasa pemersatu. Kedudukan bahasa. 1. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memasarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bahasa Indonesia, kita harus bangga dengannya, harus menjunjungnya, dan harus mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia, kita harus memakai tanpa adanya rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Yang kedua itu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa resmi kenegaraan. Pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan RI 1945. Mulai saat ini dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan negara, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan sebagai alat penghubung pada tingkat nasional sebagai kepentingan menjalankan roda pemerintah dan pembangunan bahasa Indonesia dalam hubungan antara badan pemerintah dan penyebaran luasan informasi pada masyarakat. Lalu saya akan menjelaskan secara singkat itu ragam bahasa dialek. Dialek merupakan substandar atau standar dari sebuah bahasa. Dialek sendiri sering dihubungkan dengan seseorang atau kelompok. Namun, dialek juga sering dihubungkan dalam bahasa, terutama bahasa tutur dalam daerah. Dalam bahasa Indonesia adalah logat. Kata serapan logat pun bersumber dari bahasa Arab, yaitu lugah, atau yang artinya denotasi bahasa. Dialek adalah logat bahasa, perlambangan, dan perkhususan dari bahasa induk. Selain itu, dialek merupakan sistem kebahasaan yang digunakan oleh masyarakat yang membedakan dari masyarakat lainnya.
Selanjutnya adalah sosiolek. Sosiolek adalah ideolek yang menunjukkan persamaan dengan ideolek lain yang disebabkan oleh kedekatan sosial, yaitu penutur-penutur ideolek tersebut termasuk dalam suatu golongan masyarakat yang sama. Variasi ini menyangkut semua masalah pribadi para penuturnya seperti usia, pendidikan, pekerjaan, keadaan sosial ekonomi, dan kelas sosial para penuturnya. Variasi ini cenderung menyangkut masalah pribadi penuturnya seperti faktor usia, pendidikan, pekerjaan, tingkat kebangsawanan, dan keadaan ekonomi. Melalui perbedaan golongan tersebut dapat terlihat variasi bahasa yang digunakan pada para penuturnya. Berdasarkan usia, kita bisa melihat perbedaan dari variasi bahasa yang digunakan oleh kanak-kanak, para remaja, orang dewasa, dan tergolong orang lansia. Selanjutnya adalah fungsiolek. Fungsiolek yaitu ragam bahasa yang sistemnya tergantung situasi dan keadaan berbicara, yaitu peristiwa berbicara, penutur bahasa, tempat bicara, masalah yang dibicarakan, tujuan berbicara, media, dan sebagainya. Variasi bahasa bidang ini ciri yang paling tampak yaitu dalam penggunaan kosakatanya. Setiap bidang kegiatan ini biasanya mempunyai jumlah kosakata khusus atau tertentu yang tidak digunakan dalam bidang lain. Adapun tingkatan pada fungsiolek yaitu frozen, formal, konsulatif, kasual, dan intimate. Dalam bahasa Indonesia berturut berarti ragam beku, resmi, usaha, santai, dan akrab. Selanjutnya itu ragam bahasa baku dan tidak baku. Nah, dalam pengertian kata baku itu diartikan bisa dari tolak ukur kata yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan atau standar di Indonesia yang mengacu pada KBBI. Kalau yang tidak baku itu kata-kata yang tolak ukur yang tidak sesuai dengan memenuhi kesepakatan dari KBBI. Jadi perbedaannya itu dari kata baku adalah yang merupakan standar kesepakatan dari KBBI, dan pengertian tidak baku atau tidak baku itu tolak ukurnya bukan dari KBBI dan tidak berstandar dengan KBBI. Dan sekarang selanjutnya ragam bahasa lisan dan tidak lisan. Ragam bahasa lisan itu dari orang yang kita bicarakan, seperti kita atau saya yang sedang menggunakan penjelasan dengan cara lisan dan tidak ada kata-kata pun atau kalimat yang saya tulis. Kalau ragam bahasa tertulis itu ragam bahasa yang bermakna tertulis seperti surat menyurat dan lain-lainnya, dan itu tidak memerlukan dua orang atau apa, dan tidak tergantung dari kondisi dan situasi, ruang dan serta waktu. Itu adalah tertulis. Selanjutnya, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau bicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagai yang dimaksud oleh pemberi pesan. Syarat kalimat efektif adalah kesatuan, keparalelan, kelogisan, kehematan, ketepatan, kecermatan. Selanjutnya adalah paragraf. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paragraf bisa disebut dengan alinea. Sementara itu, pengertian paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Gagasan pokok atau ide pokok paragraf bisa diletakkan di awal, tengah, akhir, atau bisa digabungkan di awal dan akhir. Gagasan pokok dalam paragraf berfungsi sebagai kunci isi paragraf. Gagasan pokok tersebut mempermudah pembahasan untuk memahami maksud yang disampaikan penulis. Agar paragraf lebih mudah dipahami, gagasan pokok dilengkapi dengan gagasan pendukung atau penjelas. Gagasan pendukung tersebut bisa berupa kalimat pendukung langsung dan tidak langsung. Maksud dari kalimat pendukung langsung adalah kalimat yang
berhubungan dengan gagasan pokok, sementara kalimat pendukung tidak langsung dengan kalimat yang berhubungan dengan gagasan pokok lewat kalimat pendukung langsung. Secara umum, satu paragraf mengandung 4-10 kalimat yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun, hal tersebut tergantung dengan gagasan yang ingin dikembangkan penulisnya. Fungsi paragraf. Paragraf dalam sebuah artikel ternyata memiliki beberapa fungsi penting. Berikut ini fungsi paragraf. 1. Paragraf berguna untuk mengekspresikan gagasan pokok yang ingin disampaikan penulis. Kedua, paragraf berguna agar ide pokok yang ingin disampaikan penulis mudah dipahami dan lebih logis secara sistematis. Ketiga, paragraf sebagai tanda pergantian gagasan baru. Ini berlaku apabila dalam sebuah artikel berisi banyak gagasan pokok. Keempat, sebagai pembaca akan lebih mudah memahami artikel apabila tulisan dibuat dalam bentuk paragraf per paragraf. Kelima, apabila artikel berisi banyak variabel, paragraf bisa mempermudah penulis menyampaikan setiap variabel tersebut dan pembaca pun lebih mudah memahaminya. Selanjutnya ke ciri-ciri. Secara umum, ciri-ciri paragraf yang efektif adalah 1. Berisi satu gagasan utama atau gagasan pokok dan dilengkapi dengan gagasan pendukung sebagai penjelas. Kedua, kalimat penjelas harus benar-benar mendukung gagasan pokok. Ketiga, gagasan utama dan gagasan pendukung dikemas dengan kalimat yang lugas dan efektif serta tidak bertele-tele. Keempat, dalam sebuah paragraf, antar kalimatnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun jenis-jenis paragraf. Paragraf dibagi berdasarkan letak kalimat utama dan tujuannya, argumentasi dan persuasi. Di bawah ini penjelasan mengenai macam-macam paragraf tersebut berdasarkan letak kalimat utamanya. Yaitu pertama itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang meletakkan gagasan pokok di awal paragraf, kemudian kalimat penjelas berada di kalimat kedua atau seterusnya. Paragraf induktif, apabila kalimat utama pada paragraf deduktif berawal di awal, paragraf induktif adalah kebalikannya. Ciri utama paragraf induktif adalah kalimat utamanya berada di akhir paragraf dan kalimat penjelas berada di sebelum kalimat utama, bisa dibilang di kalimat pertama. Ketiga, paragraf campuran. Sesuai dengan namanya, paragraf deduktif induktif atau campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di bagian awal dan akhir. Walaupun muncul dua kali, namun bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Fungsi dari dua gagasan utama dalam satu paragraf adalah untuk mempertegas informasinya. Selanjutnya adalah berdasarkan tujuannya. Itu pertama, paragraf narasi. Dibuat untuk menceritakan rangkaian kejadian, baik peristiwa yang terjadi secara nyata atau fiksi berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga pembaca seolah bisa merasakan kejadian tersebut. Dalam paragraf narasi terdapat tokoh yang mengalami sebuah konflik. Adanya konflik dalam paragraf narasi bisa menambah daya tarik sebuah paragraf. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang isinya mengenai gambaran atau sebuah peristiwa atau objek. Tujuan dari paragraf deskripsi adalah memberikan penjelasan untuk pembaca peristiwa atau objek yang sedang dibahas. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi berisi informasi ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari paragraf eksposisi adalah untuk memberikan informasi atau ilmu baru kepada pembaca. Menulis paragraf eksposisi harus berdasarkan sumber yang jelas, penelitian, pengalaman, dan pengamatan. Keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi biasa ditemui di teks opini atau naskah debat. Tujuan dari paragraf argumentasi adalah menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat untuk meyakinkan pembaca. Dasar dari paragraf argumentasi supaya penulis bisa berpikir kritis dan logis. Penulisan paragraf
argumentasi harus berdasarkan fakta yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Tujuan dari paragraf ini adalah untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu yang diinginkan penulis, supaya pembaca tergerak hatinya. Kamu bisa mendapatkan bukti yang terisi fakta dan data. Selanjutnya adalah unsur-unsur paragraf. Pertama, paragraf harus lengkap, yaitu berisi kalimat utama atau gagasan pokok. Kedua, paragraf harus berisi kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Ketiga, paragraf harus memiliki koherensi atau kalimatnya, yaitu kesatuan untuk menghubungkan antar kalimat. Keempat, paragraf harus memiliki kesatuan, yaitu perpaduan yang kuat antara kalimat utama dan pendukung. Kelima, paragraf harus memiliki konjungsi atau penghubung yang berguna untuk menghubungkan antar kalimat. Keenam, paragraf harus harmonis, normatif, gramatis, dan semantis. Begitu saja penjelasan singkat dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa, kalimat efektif, dan paragraf. Apabila perkataan saya ada yang kurang bagus, mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.